Ya, jadi memang jauh sebelum pandemi kita sudah memang bangun sistem, Iya. ya. Kemudian terjadi pandemi, Mhm. akhirnya ya sistem itu kemudian Di apa namanya, dikolaborasikan. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan kekinian Sulawesi Selatan, Orkes by Kabar Kota Sulsel. Bersama saya Usman Haji, sang pengiring orkes ya. Pandemi COVID-19 berdampak pada dunia pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Adanya wabah virus corona ini menghambat kegiatan belajar mengajar yang biasanya berlangsung secara tatap muka. Kendati begitu, pandemi ini mampu mengakselerasi pendidikan 4.0. Sistem pembelajaran dilakukan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, saat ini saya bersama dengan seorang yang bisa saya anggap sebagai perempuan panutan saya ya. Karena dulu sempat mengenal beliau pada saat saya berkuliah dulu. Di mana? Di kampus Universitas Islam Makassar tentunya ya. Saya bersama dengan Rektor Universitas Islam Makassar, ada Bunda Dr. Insinyur Haja Andi Majda M. Zain MSI. Saya langsung menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat sore Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Iya, selamat Yuma. datang di Orkes Bunda. Ya, Obrolan alhamdulillah. kekinian Sulawesi Selatan. Iya, Iya. kita Kita nanti berbincang. bisa berorkestra ya. Saya pengiringnya Bunda. Iya. Oke, Oke. Bunda ini sudah lama ya kita ketemunya Bunda ya, Oh, sejak lama. Tahun berapa kemarin. selesai Saya kemarin? 2006, 2007. Oh, 2006. Iya. Pas saya baru jadi rektor itu. Iya, karena dulu Bunda waktu saya kuliah memang saya selalu lihat Bunda, tapi Iya. berbeda fakultas gitu kan Iya, Bunda. betul. Saya di Iya. Fakultas Sospol. Iya. Iya, sementara Bunda kan sering ngajarnya di Fakultas Pertanian, Pertanian ya, betul. seperti Iya. itu Bunda. Iya. Oke, kita flashback dulu ya Bunda ya sebelum kita Nostalgia masuk. kita. Oke. Oke. Nah, Bunda kita akan berbincang-bincang tentang perguruan tinggi di tengah pandemi ini seperti apa tantangannya. Nah, kalau mau tahu Bunda ini sebenarnya apa tantangan terbesar dalam pelaksanaan model pembelajaran jarak jauh atau online ini, Bunda? Bisa mungkin dijelaskan sebagai seorang rektor. Ya. Iya. Ya, kita memasuki masa pandemi COVID-19 ini itu tepat kalau saya tidak salah ingat ya pada bulan Maret Iya, 2020 betul. ya. Di Maret situ 2020. mulai banyaknya yang terdampak COVID ini, Iya. sehingga kebijakan Mas Menteri dalam hal ini Mas Nadiem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian melakukan kebijakan untuk belajar dari rumah Dari ya. rumah. Jadi WFA, bekerja dari rumah, demikian juga belajar dari rumah dengan apa namanya, metode daring ya. Iya. Daring. Nah, itu alhamdulillah UIM sebelum terjadi pandemi ini Iya. kita sudah membangun sistem memang. Iya ya, sudah Ya, bangun memang kami sistem. bangun yang kita kenal dengan Smart Campus. Smart Campus. Ya, Oh. jadi semua sistem terintegrasi, Iya. akademik, kemahasiswaan, semua. Nah, Semuanya. kita lagi membangun sistem ya. gitu. Kemudian tiba-tiba ada pandemik, alhamdulillah disitulah kita kemudian sistem ini kita uji coba ya. Dan alhamdulillah memang kebijakan kementerian Iya. jauh sebelum pandemi itu memang ada dikenal dengan blended learning. Blended learning. Ya, jadi kita gabung antara tatap muka dengan secara daring. Jadi pas pandemi ini kita mulai dengan kebijakan itu dan sistem sudah terbangun juga. Begitu ya. Nah, sistem sudah terbangun walaupun memang kendalanya banyak pasti ya. Itu Kita dia, belum Bunda. sempat bikin modul-modul pembelajaran yang akan sebagai konten daripada apa namanya, materi pembelajaran dalam bentuk daring. Nah, itu kendalanya. Kemudian ya tentu mahasiswa kan beda Iya. daya serapnya antara
pembelajaran lewat tatap muka dan daring. Ya pasti banyak kendala lah, di mana juga masalah kuota mahasiswa itu yang paling ini ya, sebenarnya jadi kendala seperti itu Bunda ya, karena walaupun kita bisa belajar dari rumah, tapi kan pasti kita membutuhkan kuota atau data seperti itu Bunda ya. Ini bagaimana ini Bunda? Jadi pada awalnya laporan daripada dosen-dosen itu ya hanya kurang lebih 50% yang ikut ya. Kemudian semakin lama semakin meningkat gitu. Ya. 70%, 80% keikutsertaan mahasiswa. Awalnya memang kesulitan kuota, mana jaringan di daerah kan mereka kan tidak boleh dalam kebijakan PSBB itu ya mereka kan tetap di daerah. Jadi mereka ada beberapa wilayah yang memang sangat sulit jaringan, itu memang tidak bisa mengakses ya, dan kita kasih kebijakan untuk bagi mereka yang tidak ikut kuliah daring, kita kasih tugas. Jadi masa pandemi ini sebetulnya kita mempermudah mahasiswa. Mempermudah. Sebenarnya mempermudah, tapi ada sisi sulitnya juga ya Bunda ya sebenarnya ya. Jadi memang Mas Menteri bilang janganlah terlalu dipersulit mahasiswa, jangan tugas-tugasnya jangan terlalu rumit gitu. Karena mereka baru memang membiasakan diri untuk secara daring. Ya apalagi mereka punya perangkat mungkin tidak semua punya Android kan, seperti itu. Jadi kampus harus menyikapi dengan kebijakan-kebijakan. Seperti itu. Jadi semua sebenarnya program ataupun sistem yang hadir di UIM ini sudah direncanakan ya, atau kebetulan aja ketika pandemi ini terus tiba-tiba langsung ada sistemnya seperti itu, jadi enak gitu ya Bunda ya. Jadi memang alhamdulillah UIM kita kan istilahnya berbenah terus berbenah terus. Saya kira Bima bisa lihat ya bagaimana fasilitas yang ada sekarang ini, termasuk sistemnya. Jadi memang jauh sebelum pandemi kita sudah memang bangun sistem ya, kemudian terjadi pandemi, akhirnya ya sistem itu kemudian dikolaborasikan, dibangun lebih cepat dari yang target kita. Kemudian alhamdulillah saya kira itu bukan kebetulan ya, Allah sudah mengatur sedemikian rupa dan kita juga ini ya banyak hikmah dari pandemi lah. Memang selain daripada dampak banyak yang terpapar, belum lagi secara ekonomi, tetapi di sisi lain orang jadi melek teknologi ya. Jadi yang dulu yang jarang menggunakan handphone Android, sekarang malah ini banyak yang menggunakan seperti itu ya Bunda ya. Jadi kita juga dipaksa untuk belajar tentang bagaimana menggunakan Zoom, bagaimana membuat model-model perkuliahan yang nanti lebih mudah lah untuk sebagai konten yang akan di-share dalam bentuk kuliah daring itu. Bagaimana membuat model perkuliahan yang sederhana tetapi mahasiswa tuh bisa nangkap gitu gitu. Dan alhamdulillah saya kira ini menjadi suatu kebiasaan yang baru ya, dan akhirnya sudah menjadi terbiasa kita dengan memakai daring gitu ya. Daring. Jadi kadang juga justru kesibukan itu tidak terasa, bahkan 4-5 kali kadang kita sehari itu ada Zoom. Itu karena faktor kebiasaan. Karena faktor bilang bisa aja di rumah masing-masing biar malam, biar apa. Jadi banyaklah hikmahnya. Asal jangan tengah malam Bunda. Kadang kalau mendesak boleh Pak kita rapat, ada kita sikapi. Apa masing-masing buka Zoom. Jadi begitu ya. Jadi ada hikmah lah dari tidak semuanya jadi buruk. Kapan saja bisa ya melakukan meeting atau rapat seperti itu Bunda ya. Apalagi sekarang kalau saya lewat di situ Bunda, di depan kampus UIM, aduh saya bangga sekali Bunda. Itu dari depan itu kayaknya seperti apa, apalagi kalau malam hari. Aduh, lampunya menyala di gedung rektorat. Aduh, kayaknya ini ikon baru kayaknya untuk. Alhamdulillah memang itu
istilahnya the new UIM building ya, dengan konsep urban campus ya. Jadi memang dia termasuk 20 desain yang se-Asia Tenggara. Yang mendesain itu Bunda siapa? Dari Bunda? ITB. Dosen ITB beliau. Jadi memang dia top 10 Asia Tenggara. Itu arsiteknya gitu. Tapi itu sudah rampung Bunda atau belum ya? Alhamdulillah ini sedang pembenahan. Kita berharap nanti insya Allah paling lambat awal April sudah bisa kita pindah. Oke, sebelum bulan Ramadan. Sebelum Ramadan, jadi insya Allah masjidnya itu akan kita manfaatkan untuk Ramadan. Mudah-mudahan saya bisa sholat silakan di sana. Nanti Bunda. Ketemu di sana Bunda ya. Iya, insya Allah. Buka puasa di sana juga. Iya, jadi nanti kita ada program-program untuk di masjid itu yang nanti terbuka untuk umum. Kita berharap nanti Masjid UIM itu menjadi masjid destinasi. Ketika orang ke Makassar pasti kepengen, saya mau ke Masjid UIM gitu. Dengan program-programnya, kajian-kajiannya. Insya Allah setiap Senin Kamis kita buka untuk umum buka puasa. Senin dan Kamis Bunda. Ya, untuk puasa Senin Kamis yang sehari-hari, bukan Ramadan. Ramadan full sebulan. Berarti sama dong kabar kota Bunda. Kita saat ini sedang gencar-gencarnya kita melakukan hal itu Bunda. Bukan berarti ini ya, tapi memang itu bukan kewajiban sih, tapi ini kan sunnah, tapi tetap kita laksanakan Senin Kamis itu ya apa yang dilakukan oleh UIM sama dengan di kabar kota. Alhamdulillah. Jadi untuk Ramadan nanti full sebulan kita siapkan buka puasa masyarakat ya. Tapi untuk sehari-hari itu Senin Kamis kita terbuka untuk umum. Baik. Aduh, ini sangat menginspirasi sekali Bunda ya. Alhamdulillah. Oke, Bunda, kita masuk lagi nih di tengah pandemi ini soal pendidikan tinggi seperti itu Bunda. Nah, ini sebenarnya sampai kapan sih Bunda metode pembelajaran seperti ini? Apakah sudah ada tanda-tanda ingin melakukan tatap muka atau bagaimana ini Bunda? Sebetulnya Januari tahun ini ya itu sudah ada kebijakan Menteri untuk tatap muka ya. Tapi ternyata kan meningkat lagi kasus-kasus sehingga ditunda. Dengan adanya vaksin ini sudah beberapa komponen masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin. Saya kira insya Allah tidak lama lagi ya kita akan artinya berjalan normal lagi. Kantor-kantor buka ya, bekerja seperti biasa. Kemudian institusi pendidikan juga demikian, tetapi tentu dengan kebiasaan baru ya, tetap selalu jaga jarak ya, pakai masker, hand sanitizer gitu ya, jadi tetap itu harus kita lanjutkan prokesnya dengan prokes tetap prokes ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau ini sih habis Ramadan mungkin bisa insya Allah kalau ya. Nah, kalau untuk ini kan tidak hanya perkuliahan yang dilakukan ini secara daring Bunda. Ini diterapkan untuk kegiatan praktikum juga. Bagaimana dengan UIM Bunda? Misalnya itu kan teori kan melalui daring ya. Tapi kalau untuk praktikum sendiri atau misalnya wisuda, bagaimana penerapan di UIM sendiri Bunda? Jadi di UIM saat ini memang kalau perkuliahan masih daring. Tetapi bagi mahasiswa yang ingin praktikum ya silakan bisa masuk, tetapi diatur jadwalnya. Jadi mungkin tidak bisa bersamaan semua karena harus tetap prokes ya. Gitu. Jadi bagi yang mau seminar proposal, seminar hasil, ujian skripsi, praktikum silahkan. Praktikum bisa. Untuk mereka penelitian ya di laboratorium ya silahkan bisa masuk. Oh jadi begitu. Jadi bukan jadi untuk perkuliahannya bisa daring, tapi tetap daring. Tapi kalau untuk misalnya mau mengerjakan skripsi bisa langsung tatap muka aja ya dengan melalui prokes yang ada bisa, ya. Jadi kalau misalnya ujian skripsi mau seminar hasil, seminar proposal ya bisa, karena kan tidak banyak juga yang masuk kan. Jadi bisa protokol kesehatannya bisa tetap bisa diusahakan dengan baik. Nah ini kan guna mendukung berbagai aktivitas secara daring tersebut Bunda ya. Ini seperti apa sistem pendukung akademik sendiri yang perlu disiapkan Bunda? Yang misalnya ada proses
pembelajaran seperti ini begitu Bunda? Iya. Maksudnya untuk mendukung berbagai aktivitas di kampus. Apakah ada semacam eh, misalnya pembelajaran seperti ini yang dilakukan Iya. begitu? Jadi tetap seperti biasa, apa namanya, cuman memang dosen harus mempersiapkan seperti yang Iya. saya sampaikan tadi. Mereka membuat modul-modul Iya, ya, itu maksud saya tadi iya, modul. modul-modul perkuliahan ya, yang itu yang sifatnya mudah untuk dipahami oleh Iya. mahasiswa ya. Saya kira alhamdulillah sampai saat ini keluhan mahasiswa itu sudah mulai berkurang. Awal-awal sih mereka mengeluh, Iya. bosan dan sebagainya ya, tapi karena dosen-dosen juga sudah mulai apa namanya, mereka membuat modul pembelajaran yang sifatnya menarik itu, akhirnya mahasiswa sekarang saya sudah jarang mendengar keluhan-keluhan mahasiswa ya. Begitu. Iya. Oke, jadi mahasiswa sekarang ini apakah sudah senang atau sudah Ya, aman dengan kondisi seperti ini, atau ada banyak juga yang mengatakan bahwa Bunda kita buka ini atau bagaimana kita langsung tatap muka? Itu ada ya. Sebetulnya ya mahasiswa kan rindu kampus Iya, ya. betul. Namanya kehidupan mahasiswa itu kan suka di kampus memang ya. Apalagi Iya, suka bermalam di kampus. Iya, suka bermalam di kampus kan gitu. Jadi mereka rindu kampus. Mereka sudah banyak bilang kapan ini kita bisa apa namanya, tatap muka di kampus ya. Jadi tetap kita harus sabar karena pemerintah memang belum membuka untuk itu ya. Namun tentu kita berharap bahwa itu tadi mahasiswa tetap semangat ya, semangat belajar. Justru dengan adanya teknologi sekarang yang luar biasa, mahasiswa bisa mencari materi-materi itu dari luar biasa, tersedia sangat luas. Kita bisa mengakses semua materi-materi yang ada di HP kita, ya. Dan apa namanya lagi, tentu tadi kan ditanya tentang wisuda ya. Kami baru-baru melakukan wisuda, ya. Karena waktu kemarin sempat longgar. Tahun lalu tidak laksanakan wisuda, Bunda? Kita wisuda tetapi daring. Oh, daring. Daring, ya. Tahun ini? Baru-baru ini waktu bulan Desember kalau nggak salah ya. Desember tahun lalu, 2020. Ya itu kan sudah mulai agak longgar memang, diizinkan. Jadi kami melakukan wisuda, tetapi LR Dikti menyarankan jangan di kampus, jangan di kampus. Ya di hotel saja, karena terjamin prokesnya. Iya, Alhamdulillah kemarin kurang lebih 600 ya mahasiswa kita wisuda di hotel ya. Di hotel ya, dengan protokol kesehatan. Iya, karena kalau mungkin pengalaman mungkin kalau di hotel itu semuanya akan diatur ya, begitu. Iya, diatur, ya. Iya, prokesnya seperti apa. Iya. Jadi mungkin bagusnya diawasi oleh tim gugus COVID juga. Iya, gitu. Itu. Nah, Bunda, untuk sebenarnya apa upaya yang dilakukan kampus UIM sendiri untuk memastikan keselamatan sivitas akademika yang ada di UIM? Iya, jadi itu kadang saya biasanya kalau masuk kampus ya, itu saya sendiri yang kontrol, karena kami sudah membuat aturan ya, untuk staf ya, itu masuk kampus itu ada shift-shift, nggak boleh semua masuk ya. Dosen-dosen pun juga bisa masuk kampus, tetapi kita batasi, jangan terlalu banyak berkumpul ya. Dan di setiap apa namanya, tempat ruang pelayanan itu di situ ada di fasilitas cuci tangan ya. Kemudian selalu di berbagai tempat kita tempatkan hand sanitizer ya. Kemudian saya mahasiswa, kalau ada mahasiswa yang buka masker atau dosen staf, saya tegur. Saya bilang tolong maskernya ya. Kita saling menjaga. Ya, kita pakai masker menjaga orang lain ya. Dan juga menjaga diri kita sendiri seperti itu. Jadi kita selalu mengedukasi. Jadi saya kira yang kita bisa lakukan terus mengedukasi dan betul-betul menjalankan protokol kesehatan. Saya kira itu untuk supaya kita bisa selamat. Walaupun memang beberapa sudah terdampak juga. Ada beberapa staf, dosen. Ya. Tapi nanti pada saat perkuliahannya nanti ketika tatap muka, apakah ada misalnya pemberian vaksin kepada dosen dan staf begitu? Kita sedang mendata dosen dan staf untuk diberikan vaksin.
insya Allah dalam waktu dekat ini. Oke. Iya. Nah, terkait dengan ini Bunda, ini kan hampir penerimaan mahasiswa baru lagi nih. Iya. Kira-kira apa persiapan dari UIM sendiri untuk menyambut mahasiswa baru Ya untuk tahun ini? alhamdulillah kita sudah mulai melakukan sosialisasi. Ya, jadi bantu juga sosialisasi ya. Siap Bunda. Bantu. Apa sih Iya. guna-gunanya? Iya, jadi kita sekarang sudah Oke. mulai sosialisasi karena kan adik-adik siswa kita ini sudah mulai memasuki ujian Iya. ya. Jadi kita berdoa semoga mereka semuanya bisa lulus ya, dan insya Allah UIM bisa menjadi pilihan lah yang terbaik amin. ya. Ada 32 prodi sekarang. Iya. Dulu kan masih ini berkembang terus Iya. ya. Kalau saya dulu Bunda cuma 6 Iya. fakultas. Iya, Nah, sekarang sudah berapa Bunda? Sekarang sudah 9 fakultas ya. Tambahannya apa aja Bunda? Fakultas hukum. Kemudian hukum apa lagi? FKIP ya. FKIP. Iya, pendidikan ya. Iya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya gitu. Kemudian Itu kan dulu kan belum ada kan? belum ada Bunda, iya. Jadi itu tambahannya hukum dan FKIP ya. Atau ada terobosan baru lagi Bunda tahun ini? Iya, jadi kita baru-baru kan menambah di sastra itu di tempatnya Yuma kan. Iya. Kita tambah prodi Sospol 5 iya. ya, di sastra tempat-tempat yang teman Haidar tadi. Sastra itu kita menambah prodi perpustakaan dan sains informasi. Iya. Ya. Jadi itu juga salah satu prodi selain yang ada di UIN ya. Kita alhamdulillah kita buka, dan insya Allah saya masih sampai sekarang ini masih terus berjuang untuk membuka fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran. Ya, walaupun itu masih moratorium ya, belum dibuka, tetapi saya selalu siap untuk ketika moratorium dibuka. Iya sih. UIM sudah siap dengan proposalnya. Fakultas kedokteran ya. Kan kita sudah punya ilmu kesehatan ya. Jadi kita ingin mengembangkan menjadi fakultas kedokteran dan ilmu-ilmu kesehatan. Penggabungan atau peleburan gitu? Peleburan nanti. Peleburan. Ya. Berarti jadi fakultas kedokteran dan ilmu-ilmu kesehatan. Iya, kan kita baru memiliki prodi keperawatan dan prodi kebidanan ya. Nurse ya? Ya, ada nurse juga, ada nurse ya. Oke. Kalau untuk program S2-nya Bunda, program pasca sarjana? Ya, pasca sarjana ini masih 3 jurusan, 3 prodi ya, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Insya Allah kita berupaya tahun ini membuka S2 administrasi bisnis, dan juga berarti di administrasi bisnis itu jurusan dari Fakultas Sospol ya? Sospol ya. Jadi administrasi bisnis S2, kemudian insya Allah S3 agribisnis. Agribisnis S3 juga ya. Waduh, alhamdulillah ini semakin ini ya. Pokoknya kita mengembangkan terus. Kita berkembang terus ya. Alhamdulillah minat masyarakat semakin hari semakin meningkat karena memang UIM sudah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah dengan akreditasi institusi ya. Nah, pokoknya kita berbenah terus deh Yuma. Ini statusnya sekarang kan akreditasi B. Iya, B. Sekarang dengan 9 standar itu kita berupaya untuk menjadi administrasi yang unggul. Ya. Ke depan ini kan tidak ada lagi nilai A, B, C, tidak ada lagi. Jadi yang ada adalah unggul. Baik ya, terbaik, baik. Terbaik. Unggul dan baik. Dan baik itu aja ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk penerimaan mahasiswa barunya sendiri Bunda, mulai kapan sampai kapan dibuka? Ya, kita ini mulai Maret ini, kita sudah pertengahan Maret ini sudah kita mulai. Sosialisasinya sampai nanti bulan Agustus September. September ya. Oke. Berarti nanti kedepannya kita akan saling membantu Bunda ya. Iya, bantulah alma maternya ya. Oke. Insya Allah gedung baru kita itu difungsikan. Sangat instagramable. Oh, begitu. Tapi kapan dipakai sebenarnya Bunda itu? Insya Allah awal April kita ya. sudah bisa pindah di situ. Berarti Bunda sudah berkantor di situ Bunda ya? Insya Allah akan ya. Oke, nanti kita akan ke sana lagi Bunda. Sudah ada beberapa yang prawedding di situ di tangga-tangga. Astaga, itu juga kemarin-kemarin sudah mau ingat itu. Kalau ada yang mau nikah silakan prawedding. Oke. Nah, mungkin kita sudah berbicara banyak Bunda tentang pendidikan tinggi di tengah pandemi ini, seperti tantangannya seperti apa Bunda. Nah, mungkin
Oh iya, satu lagi Bunda, kalau untuk yang lulusan atau alumni UIM ini sebenarnya bagaimana cara menjalin silaturahim? Apakah Ya, alumni-alumni yang ada pernah ada yang datang atau iya, bagaimana? Heeh. iya selalu alhamdulillah. Hmm. Kadang kan di setiap biasanya habis wisuda itu mereka biasa bikin temu alumni, ya. Iya. Temu alumni biasa per fakultas, biasa Mm-mm. juga serentak secara umum semuanya ya. Hmm. Alhamdulillah hubungan alumni dengan alma mater itu sangat baik Iya. ya. Jadi mereka bahkan banyak juga yang membantu. Mm-mm. Di pertanian itu alumni-alumninya biasa bawa AC gitu, Oh bantu gitu AC. ya. Iya, iya, Jadi iya. jadi Jadi itulah yang dia ini ya iya. bisa Alhamdulillah, nanti kan Yuma juga insya Allah kalau sukses nanti kembali ke alma amin mater amin ya Allah amin untuk mudah-mudahan. bantu. Iya. Iya. Oke, Bunda ini kan ini sudah 3 periode Bunda ya. Masuk ke keempat. Masuk keempat ya. Iya. Waduh luar biasa Bunda ya. Iya. Ini sudah jadi setiap periodenya itu berapa tahun ya? 3 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun. Iya. Berarti sudah lebih 10 tahun ya Bunda ya? Sudah Memimpin 12 tahun 12 masuk. tahun. Iya, iya. Jadi Bunda masih mau. Sudah cukup, Sudah cukup. ya. Jadi sebetulnya kemarin kan cuma 2 periode saja ya, tapi ketika masuk udah selesai masa jabatan, yayasan memandang masih masih membutuhkan ya, karena waktu itu kita lagi menyusun akreditasi. Kita lagi membangun juga waktu itu ya. Jadi kita lagi membangun ada 4 gedung waktu pas di penghujung periode kedua saya. Dan kita juga lagi menyusun akreditasi. 2014 kita kan lagi kita giat-giatnya menyusun akreditasi, sehingga yayasan berpendapat bahwa kita perpanjang saja ya, kita minta dulu mengawal akreditasi karena akreditasi pertama kali kan waktu itu betul, ya, 2014. Jadi ya karena ini amanah, jadi saya kemudian setelah mendapatkan restu, saya terima amanah itu. Pas lagi berakhir periode ketiga, kita kan lagi membangun lagi. Membangun ini kan gedung yang baru depan, ini ya. Iya, kita robohkan rektorat yang lama. Kemudian pada saat yang bersama kan akreditasi untuk reakreditasi itu kan harus kita susun kembali lagi. Diulang lagi. Dengan kriteria 9 kriteria. Dulu kan masih 7 standar. Sekarang 9 kriteria. 9. Nah, itu disitulah kemudian yayasan memandang lagi bahwa kayaknya ibu harus kawal dulu ini akreditasi kembali. Dikawal selesai pembangunan ya. Insya Allah kalau sudah running semuanya, saya bangun sistem smart campus ya, bangun sistem internal ya, tata laksana pengelolaan kampus, bangun sistem, gedung selesai. Insya Allah saya sudah bismillah. Sudah banyak kader kan. Baik. Berarti sudah 4 periode, dan saya bangga loh Bunda bisa di tangan kepemimpinan Bunda itu UIM semakin berkembang seperti alhamdulillah itu. Karena kan kerjasama semuanya ya. Bunda, saya mau tanya juga Bunda, sebelum saya closing ini. Kalau misalnya selesai dari memimpin rektor UIM ini, ada mungkin agenda lain Bunda, atau mungkin cita-cita Bunda yang apakah itu mungkin jadi birokrat atau mungkin menjadi politikus untuk gitu? sementara ini saya fokus di pendidikan. Saja. Ya, jadi saya fokus di pendidikan. Obsesi saya UIM maju berkembang, dan kader-kader sudah banyak ya. Jadi teman-teman di kampus itu yang mendampingi saya itu sudah artinya sudah siap juga ya menerima estafet untuk kepemimpinan ke depan gitu. Jadi untuk agenda lain itu ya kita mengalir aja. Let it flow ya. Mengalir saja. Allah mau seperti apa, bawa kita seperti apa, biarkan skenario-nya dibuat oleh Allah saja. Tetap disyukuri aja Bunda, itu yang paling utama ya Bunda ya. Oke Bunda, sebelum saya tutup mungkin ada closing statement atau mungkin ada harapan ataupun sesuatu yang ingin disampaikan kepada mahasiswa mungkin UIM atau semua masyarakat yang nonton ini podcast Orkes ini Bunda. Ya, bagi semua yang sempat mengikuti podcast Orkes ini, khususnya kepada para mahasiswa, insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar
pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya. Dan Amin. tentunya angkatan pandemi COVID-19 ini justru lebih tangguh saya kira ya. Lebih kuat karena dengan situasi keterbatasan mahasiswa masih bisa juga mengakses ilmu ya. Saya kira kita ambil positifnya ya, anak-anakku sekalian. Kita tingkatkan, kita punya mengasah terus, kita punya keilmuan, keterampilan ya. Kemudian mengasah bagaimana kita bisa betul-betul bisa tangguh mandiri di tengah-tengah masyarakat ya. Karena ke depan itu kompetisi sangat ketat ya. Dunia sekarang ini serba berubah di segala bidang ya, terjadi disrupsi ya, sehingga kita harus pandai-pandai menyesuaikan diri. Jangan lagi kita santai-santai ya. Kita harus berpacu terus meningkatkan kapasitas diri kita ya. Dan alhamdulillah UIM sudah mempersiapkan, ada program yang namanya mempersiapkan persiapan untuk mereka terjun di tengah masyarakat. Jadi ada persiapan istilahnya karir study ya. Karir study. Ya, jadi sebelum alumni mereka sudah dibina, begini nanti menghadapi dunia kerja dan sebagainya. Itu terobosan baru ya Bu saya. Iya, jadi mahasiswa baru kita juga perkenalkan tentang bagaimana nanti mereka sudah mulai menata mulai dari maba, apa nanti minat-minatnya akan kita dampingi, kita kemudian asah terus ya. Sampai ketika sebelum dia menjadi alumni, sebelum wisuda, mereka dibekali cara bagaimana mengakses dunia kerja, bagaimana menghadapi persaingan dan sebagainya. Iya, itu yang perlu diharapkan seperti itu. Alumni mahasiswa UIM itu bisa tangguh dan bisa bersaing di tengah global di dunia seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi Bunda atas waktunya sudah hadir di podcast Obrolan Kekinian Sulawesi Selatan. Orkes by Kabar Kota Sulsel. Mudah-mudahan apa yang Bunda sampaikan ini menjadi referensi ataupun informasi untuk semua orang banyak ya. Dan alhamdulillah saya senang sekali bisa diundang di sini ya. Bunda. Saya juga senang Bunda. Sukses untuk Kabar Kota Sulsel khususnya orkes ini ya, program yang sangat baik ya. Program untuk bagaimana menyampaikan informasi ke masyarakat, mengedukasi masyarakat. Betul. Selamat dan sukses ya. Oke, terima kasih Bunda sekali lagi. Selamat dan sukses untuk Bunda juga. UIM juga sukses seperti itu Bunda. Ya, makasih sekali lagi Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.